hingga masa Romawi. Pada zaman dulu, pajak dikelola oleh raja dan bangsawan. Namun saat ini, pajak dikelola oleh pemerintah untuk membiayai rumah sakit, sekolah, dan bangunan. Sebenarnya definisi pajak sendiri itu apa sih? Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara tanpa balasan apapun untuk kepentingan bersama. Menurut Adam Smith, terdapat 4 prinsip utama pajak, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemudahan, yang ketiga kepastian, dan yang keempat efektivitas. Terdapat 2 jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yang kita bayarkan secara langsung seperti pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung yang dibayarkan secara kita tidak sadar seperti PPN. Saat kita berbelanja, kita sudah membayar pajak. Seperti yang kita tahu, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung seperti pajak perseorangan dan pajak tidak langsung seperti pajak penjualan. Pengaruh pengenaan pajak perseorangan terhadap perilaku ekonomi yang pertama terhadap upah dan gaji akan meningkatkan semangat kerja, sedangkan pengaruhnya terhadap bunga obligasi dan juga dividen akan menurunkan semangat untuk membagikan dividen. Yang kedua yaitu pengaruh pajak penjualan terhadap perilaku ekonomi adalah meningkatkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima konsumen. Penerimaan perpajakan salah satunya ditentukan oleh faktor eksternal. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah Indonesia, dan juga tingkat suku bunga. Sedangkan dalam faktor internal, contohnya seperti kebijakan pengampunan pajak atau biasa yang dikenal dengan tax amnesty. Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan menebus dalam jumlah tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan tambahan penerimaan perpajakan dan juga kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pemungutan pajak suatu negara ada 2. Yang pertama yaitu tax ratio. Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB atau produk domestik bruto. Yang kedua yaitu tax coverage ratio, adalah hasil pemungutan pajak yang sudah diterima negara dengan potensi yang tersedia. Semakin besar tax ratio dan tax coverage ratio dari suatu negara, maka semakin baik pula kinerja pemungutan pajaknya. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa diberikan imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat berupa paksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah. Nah, pajak daerah sendiri ini merupakan salah satu penghasilan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Jenis-jenis pajak provinsi yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan seterusnya. Jenis-jenis pajak kabupaten yang pertama yaitu pajak hiburan, pajak restoran, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ada bagi hasil pajak daerah. Bagi hasil pajak daerah sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten dan kota. Yang kedua ada bagi hasil pajak kabupaten kepada desa. Nah, kedua bagi hasil pajak tersebut sama-sama ditetapkan oleh kabupaten, kota, dan desa setempat. Nah, masih dalam lingkup daerah, selanjutnya kita akan membahas tentang retribusi daerah. Retribusi daerah sendiri adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau suatu badan. Jenis-jenis retribusi daerah ada 3. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Contohnya retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pemakaman, dan seterusnya. Yang kedua yaitu retribusi jasa usaha. Contohnya retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi terminal, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Contohnya retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan seterusnya.
Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pajak juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya sendiri meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, harga minyak, dan produksi minyak. Sedangkan faktor internalnya yaitu ada kebijakan tax amnesty. Nah, kinerja penerimaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu ada coverage ratio dan tax ratio. Nah, bukan tentang pajak daerah saja, yaitu di daerah juga ada retribusi daerah dibagi menjadi tiga, yaitu ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi